Angin, langit, laut, menyusup ke balik retakan. Bintang-bintang, zaman, dan kebenaran terpendam jauh di dasar tatapan. Dalam singkatnya seperciknya lah hidup yang habis terbakar, dunia yang mengejek ini, singkaplah kegelapannya. Di awal lagu, kita disambut dengan lirik yang menyapa eksistensi kosmik beserta tragedi yang terjadi di alur cerita pada lagu tersebut. The Whole Blue World, lagu baru Ave Mujika di album Best Album Ave Mujika, yang rilis pada tanggal 17 Juni 2026 ini membawa suasana yang cukup mirip dengan beberapa lagu mereka sebelumnya seperti Sorano Mujika, Either, Simbol 4 Earth, dan In Your Blue Eyes. Tapi dengan penekanan fokus lirik yang agak berbeda di sini. Seperti yang kita tahu, Ave Mujika biasa membawakan lagu dengan genre gothic dan heavy metal, dengan lirik yang dalam dan cenderung multitafsir. Hal ini juga membuat Ave Mujika menjadi band yang cukup berbeda dibandingkan band lain dari series Bang Dream. Seperti janjiku, dan setelah berdiskusi dengan teman-teman di dua video shortsku yang membahas lagu The Whole Blue World sebelumnya, video semiotika ini kupersembahkan. Selamat datang di dunia Ave Mujika. Disclaimer, aku bukan ahli musik atau akademisi profesional. Ada kemungkinan aku salah menggunakan diksi atau kurang lengkap dalam menganalisa. Sebagai rujukan, aku mengambil pendekatan analisa dari beberapa pencetus teori semiotika seperti Saussure, Barthes, dan Camus. Bicara soal semiotika, analisis untuk mencari tanda dalam karya ini biasanya identik dengan kedalaman analisa dan seringkali dilaporkan dengan bentuk tulisan akademik yang kompleks. Tapi di sini, aku akan mencoba untuk menyampaikan hasil analisisku sesederhana mungkin sehingga dapat diikuti oleh khalayak umum dengan pemahaman masing-masing. Berhubung video ini termasuk bentuk apresiasi karya seni, maka sudah pasti bersifat subjektif. Kita bisa saja berbeda pandangan soal satu dan lain hal. Tapi itu bukan masalah, karena interpretasi karya yang sudah sampai di tangan audiens sudah sepenuhnya dimiliki audiens jika merujuk pada teori The Death of the Author oleh Roland Barthes. Sebelum lanjut, untuk memudahkan teman-teman barangkali ingin skip langsung ke bagian yang ingin disimak, aku sudah menyiapkan timestamp di deskripsi. Lalu sebagai gambaran, berikut peta pembahasan video ini. Sedikit mengulas, Ave Mujika ini adalah salah satu band generasi baru dari franchise Bang Dream, yang juga aktif berkegiatan sebagai band di dunia nyata hingga saat video ini dibuat. Genre lagu yang dibawakan mereka adalah gothic, simfoni, dan heavy metal. Sementara untuk animenya sendiri, bergenre musik, drama, dan thriller psikologis. Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasan inti. Berikut analisis semiotika The Whole Blue World, Ave Mujika. Kita mulai dari pembahasan lirik, definisi, dan makna ganda dari kata blue. Seperti yang kita tahu, kata biru ini diucapkan beberapa kali dalam lirik, bahkan dalam judulnya juga. Nah, pertama kita bahas dalam judul. Secara aturan gramatikal bahasa Inggris, penggunaan kata the bisa berfungsi untuk menyebut hal yang spesifik ataupun pernah dijelaskan sebelumnya. Atau the di sini memang hanya sebagai determiner biasa, seperti penggunaan the untuk mengawali kalimat secara general, tanpa ada maksud membahas ulang sesuatu. Jika mengacu pada alasan pertama, aku bisa bilang kalau di sini Ave Mujika mungkin membahas kembali Blue World yang selalu mereka ceritakan sebagai dunia yang seperti sosok antagonis tanpa penyelamat. Adapun kecurigaanku soal Blue World seperti apa yang sebenarnya dibicarakan, apakah menjurus pada Maigo, atau memang ada foreshadow untuk sequel Maigo dan Ave Mujika nanti. Lalu secara filosofis warna, biru ini bisa mengasosiasikan makna ganda. Kita coba bagi ke dalam dua kacamata. Di sisi terang, biru bisa berarti ketenangan, kebebasan, dan kepercayaan. Sementara di sisi gelap, bisa dimaknai sebagai keterasingan, kekosongan, kesendirian, keputusasaan, hingga depresi. Selanjutnya, berhubung kata ini diulang berkali-kali, ada juga kemungkinan bahwa penulis lagu sengaja menekankan sesuatu dari repetisi kata ini. Di telingaku, pengulangan kata ini terasa seperti sapaan penuh gembira, atau ketika seseorang sedang excited menunjukkan sesuatu. Seperti berkata, itu, yang itu, iya loh, yang itu loh. Nah, tapi di satu sisi bisa juga terasa seperti sarkasme, khususnya pada baris Blue Blue World, So Cruel World. Pada verse kedua, yang bobot emosionalnya terasa berbeda dengan Blue Blue World, The Whole Blue World di verse 1 dan outro. Bisa saja kita baca alur emosionalnya begini. Di verse 1, Ave Mujika menyapa dan memperkenalkan kita dengan dunia biru itu. Kemudian, tensinya turun menjadi sarkasme di verse kedua. Ini khas Ave Mujika juga yang suka menyelipkan majas ironi dan litotes seperti ini. Lalu, setelah melewati bagian bridge, penyebutan kata biru berulang ini berubah jadi rasa sukacita yang damai dan penuh harap. Didukung juga dengan visual yang menampilkan para member dengan bentuk yang utuh, setelah sebelumnya selalu digambarkan dalam bentuk fluid. Paradoks kata expose.
Selanjutnya, ada expose, yang kuterjemahkan jadi menyingkap. Ada dua kejadian yang memakai diksi ini, yakni tersingkapnya kegelapan dan tereksposnya kerapuhan tokoh yang ada di dalam lagu. Paradoks yang terjadi adalah ketika aksi heroik tokoh dalam lagu yang mengajak untuk menyingkap kegelapan ini malah berakhir disingkap kerapuhan dirinya karena dikhianati oleh impiannya sendiri, hingga ia gemetar dan jeritanya memudar melampaui malam. Kontradiksi makna belief. Kemudian pada bagian bridge, pada bait I want to believe it, I want to believe it, I used to believe it. Sang tokoh sedang berada di puncak kerapuhan dan kekecewaannya. Ia mengulang kata ingin percaya sebanyak 2 kali yang menunjukkan bahwa ia sudah mencoba. Setidaknya lebih dari sekali, meskipun berakhir menyerah dengan mengatakan, aku pernah percaya. Lalu pernyataan itu dibiarkan menggantung begitu saja. Konteks percaya di sini bisa bermacam-macam, apalagi jika disangkutkan dengan lore-nya Ave Mujika itu sendiri. Namun jika memfokuskan pada lirik, maka percaya di sini merujuk pada sesuatu dan kepastian yang dapat menempa takdir si tokoh. Kata mengambang it. Dalam lirik terjemahan Inggrisnya ada kata it di situ. Ini bisa masuk ke dalam floating signifier, di mana pendengar bisa memasukkan trauma atau harapannya sendiri ke lirik ini agar kontras emosionalnya bisa lebih terasa. Kode switching pronouns. Selanjutnya ada penyebutan kata ganti orang yang bukan hanya tentang aku dan kamu, tapi ada mereka juga. Sepanjang lagu, kita seperti diajak bicara oleh tokoh aku dalam lagu. Ia memperkenalkan idealismenya, menceritakan kerapuhannya, lalu mengajak kita untuk tidak seperti mereka dan mengejar blue word itu. Mereka di sini bisa diterjemahkan sebagai sekumpulan orang yang pasrah tanpa perlawanan dan berbaris patuh di ambang dunia yang menurut si tokoh itu keji. Lalu ia mendekat kepada kita, mendekap saat kita gemetar, meyakinkan kita, lalu mengajak kita untuk mengejar blue word. Godless Sky. Sebelumnya aku mau mengingatkan untuk menaruh fokus pada fakta bahwa ini hanyalah karya seni yang sedang kita bedah tanpa melibatkannya ke kehidupan nyata. Karena selanjutnya kita akan membahas soal ketiadaan peran penyelamat pada semesta lagu ini. Tokoh dalam lagu memungut seprihan mimpinya untuk menempa takdirnya sendiri melawan gravitasi keputusasaan. Ia juga mengajak kita untuk mengangkat kepala dan berdiri menghadap langit tanpa pelindung pada bait Your head up, stand up, untuk menghadapi cruel world dan mengakhirinya menuju sesuatu yang dijanjikan. Kalau kamu familiar, Ave Mujika emang suka memainkan narasi seperti ini. Evolusi Night. Lalu ada perkembangan pemaknaan malam di sini. Selain menjadi wadah bagi benda kosmik berlabuh, malam awalnya digambarkan sebagai sesuatu yang bergetar, gelap, dan tepat memudarnya jeritan di verse 1. Setelah menceritakan impian yang telah hancur, sekaligus menjadi saksi atas tersingkapnya kerapuhan sang tokoh. Kemudian, malam diceritakan menjadi sesuatu yang indah dan menakjubkan di verse kedua setelah bilang, dunia begitu kejam. Lalu kembali menjadi malam yang gemetar di outro. Seakan ingin mengingatkan bahwa dulunya malam tidak seindah sekarang. Sinematik. Setelah membedah liriknya, sekarang kita lanjut membedah sinematik pada MV officialnya. Sebelum disuguhi dualitas yang jelas, Ave Mujika membuka tirainya dengan sebuah fase kegelapan mutlak. Perhatikan bagaimana video ini diawali. Tidak ada wujud yang pasti, yang ada hanyalah bentuk-bentuk abstrak monokrom. Karakter-karakter ini muncul tertunduk di balik siluet kaca pecah dan mosaik, mengisyaratkan realita atau ilusi yang baru saja hancur. Eksistensi mereka di sini tidak stabil. Mereka berkedip dari wujud abstrak keputihan menjadi sosok utuh, lalu tertelan kembali oleh kegelapan. Dengan mata tertutup dan efek scratch pita film yang mencekam, tubuh mereka terhuyung pasrah, seolah tersapu oleh badai kehancuran dunianya sendiri. Namun, kepasrahan itu pecah saat chorus meledak. Karakter yang tadinya terhuyung kini mulai bergerak. Siluet mereka melambai, menyatu, membentuk mosaik ilusi dari sudut-sudut tertentu. Hingga akhirnya, sepasang mata pun terbuka, menarik paksa kita masuk ke dalam sebuah dunia baru. Di tengah reruntuhan ini, mereka melakukan tarian siluet, atau seperti tarian kebebasan. Gerakannya begitu fluid dan mengalir, seolah yang sedang menari bukanlah tubuh fisik mereka, melainkan roh dan jiwa murni mereka. Ini nampak seperti sebuah tarian kebebasan yang ironis, di mana kebebasan seolah hanya bisa diraih setelah segala tatanan dunia dihancurkan. Setelah tarian roh yang liar di tengah kegelapan itu, dari reruntuhan abstrak inilah wujud mereka perlahan mulai terdefinisi. Video musik ini tidak membiarkan kita bernapas lega, melainkan langsung menampar kita dengan sebuah dualitas visual yang mencolok. Perhatikan kontrasnya.
Sakiko dibalut keputihan yang absolut, sementara Uika tenggelam dalam hitam yang pekat. Di atas mereka, sebuah pintu langit terbuka, memancarkan seberkas cahaya ke bawah. Mereka menengadah, penuh harap, seolah menanti sebuah keselamatan dari atas sana. Namun, saat mata mereka kembali terpejam, dan tersentak terbuka dengan tatapan yang jauh lebih tajam, kita disadarkan pada satu hal yang mengerikan. Cahaya itu bukanlah sebuah penyelamatan. Alih-alih ditarik menuju surga, tubuh mereka justru terangkat hanya untuk dihancurkan. Dengan mata kembali tertutup, mereka mendekap erat sesuatu yang tak kasat mata seperti sebuah entitas yang perlahan melahap eksistensi mereka, meleburkan tubuh fisik mereka menjadi partikel, debu dan bintang. Rentetan masa lalu berkelebat, berujung pada Sakiko, tepat pada lirik Godless Sky. Langit ini diceritakan tak bertuhan, dan sebagai gantinya, mereka harus melepaskan jiwa mereka sendiri. Latar belakang yang menggelap kini berubah menjadi putih bersih. Mereka kembali menari, namun perhatikan gerakan mereka yang justru berkebalikan arah dari tarian sebelumnya, dan terlihat lebih bebas di sini. Seolah menandakan realita yang kini telah terbalik sepenuhnya saat entitas gelap itu menguap bagai asap. Di fase transisi ini, kita diajak menyelam ke dalam psikologis terdalam mereka. Mereka memeluk kekosongan itu sembari menatap versi monokrom dari diri mereka sendiri. Lalu ada sebuah cermin dari jiwa yang sedang melebur. Kemudian, visual ini juga diperkuat dengan siluet profil samping mereka yang saling bertumpuk, seperti menggambarkan bentuk absolut namun abstrak, yang berevolusi dari Uika dan bermuara pada Sakiko. Sebuah flashback singkat, sepasang mata, dan sehelai daun yang berguguran, menjadi pengingat yang menyakitkan bahwa waktu dan kefanaan terus mengikis sisa kewarasan mereka. Dan akhirnya, kita tiba di titik pelepasan, sebuah gerbang raksasa yang bermula dari bentuk setetes air mata, perlahan terbuka, membulat, seperti sebuah mata kosmik yang menatap balik ke arah mereka. Di sana, para anggota AV Mujika berdiri dalam wujud absolutnya. Mereka tidak lagi memeluk kegelapan, melainkan merengkuh entitas yang kini berpendar terang. Kegelapan masa lalu itu luruh, membiarkan jiwa asli mereka terlahir kembali dalam wujud yang utuh. Mereka kini berdiri di tengah sebuah dunia baru yang dingin dan putih. Pertanyaannya sekarang, dengan gestur penutup itu, apakah mereka sedang mengundang kita untuk masuk, atau sekedar menyapa kita dari balik kehampaan yang tak bisa lagi kita jangkau? Antara biru atau putih. Selain itu, ada satu paradoks besar yang harus kita sadari. Lagu ini berjudul The Whole Blue World, seluruh dunia yang biru. Tapi mengapa? Nyaris di sepanjang video, mata kita hanya disuguhi kehampaan hitam dan putih. Jawabannya terletak pada proses pembersihan jiwa menurutku. Dunia monokrom yang kita lihat ini bukanlah tujuan akhirnya, melainkan sebuah limbo. Ini adalah fase pembersihan, di mana warna-warni ilusi duniawi dikikis habis dari jiwa mereka. Dan kata blue di sini mungkin bukanlah sebuah warna, melainkan wujud dari depresi, kedinginan, dan kekosongan absolut yang menanti mereka di akhir fase penyucian ini. Mirip seperti saat kita memaknai idiom feeling blue. Kemudian ada juga beberapa simbolisme yang bisa kita highlight, seperti berikut. Kaca pecah atau mozaik. Kaca adalah refleksi. Pecahnya kaca ini adalah visualisasi langsung dari utopia, atau dunia ideal yang terlukis dari kepercayaan kita namun belum ditemukan. Kaca itu adalah cermin dari utopia yang selama ini mereka percayai. Saat kacanya hancur, ilusi mereka runtuh, dan mereka dipaksa menghadapi realita yang sebenarnya, yakni menghadapi dunia yang sepenuhnya biru. Tarian kebebasan. Tarian ini terasa ironis. Mereka dapat bergerak bebas karena wujud fisik mereka telah luruh, seperti sebuah selebrasi dari jiwa yang akhirnya terbebas dari penderitaan hidup. Dulu aku pernah mikir kalau Maigo punya silhouette dance, maka AV Mujika punya octagram dance atau Hachibousei dance. Lalu, kemudian tarian di MV ini bikin aku mikir kalau mungkin ini silhouette dance-nya versi AV Mujika. Pintu berbentuk air mata. Air mata adalah simbol universal dari kesedihan dan penderitaan. MV ini seolah ingin bilang bahwa satu-satunya gerbang menuju keselamatan atau wujud absolut mereka harus ditebus lewat kesedihan yang mendalam. Mereka harus melewati penderitaan itu untuk bisa berevolusi. Daun gugur. Daun gugur adalah simbol kematian perlahan dan kefanaan waktu. Ini juga bisa berarti sebagai penanda visual bahwa waktu mereka terus habis menuju akhir yang absolut. Dualitas Uika dan Sakiko. Dalam banyak narasi fiksi, putih melambangkan kesucian dan hitam melambangkan kejahatan. Tapi di semesta AV Mujika, maknanya justru diputarbalikan. Kita mulai dari Sakiko yang digambarkan berwarna putih. Putih di sini bukanlah kesucian, melainkan kekosongan absolut atau kepucatan kematian. Sakiko adalah sang inisiator, dalang yang menarik semua member ke dalam
sekte ini. Keputihannya melambangkan jiwanya yang sudah benar-benar kosong dan mati rasa setelah kehilangan segala sesuatu di masa lalu. Ia menjadi cahaya palsu yang mengundang atau menjerumuskan orang lain. Ini terhubung juga dengan nama Oblivionis yang ia sandang. Kemudian, beralih pada Wicca yang digambarkan berwarna hitam. Hitam melambangkan beban realita, duka, dan penderitaan duniawi. Sebagai frontman, Wicca adalah sosok yang menyurahkan rasa sakit itu. Dia menanggung beban kegelapan dari realita pahit yang mereka jalani. Hal ini juga berkaitan dengan nama Dolores yang Saki berikan kepada Wicca. Hubungan dengan lagu lain. Nah, kita sudah selesai membedah lagu ini secara internal. Selanjutnya, aku menemukan pola yang bisa dihubungkan dengan lagu Ave Musica sebelumnya. Secara narasi dalam liriknya, yang menurutku paralel. Aku pernah menyebut bahwa The Whole Blue World terasa terhubung dengan Utopia dan Angels. Jadi, argumen ini kudapatkan ketika membaca lirik lagu-lagu tersebut dan mencoba menangkap garis besar narasinya. Jika kita benar-benar ingin memahami keputusasaan yang disajikan dalam The Whole Blue World, kita tidak bisa melihat lagu ini berdiri sendiri. Ia adalah babak akhir dari sebuah teater tragedi yang sudah dibangun fondasinya lewat dua lagu krusial sebelumnya, Utopia dan Angels. Ketika lagu ini saling mengunci, membentuk sebuah trilogi yang mengupas habis ideologi Ave Musica. Mari kita mulai dari babak pertama, Utopia. Lagu ini adalah pemicunya, sebuah manifesto pemberontakan. Disinilah mereka percaya bahwa dunia ideal yang mereka impikan hanya bisa dicapai dengan cara menghancurkan dunia yang sekarang. Liriknya yang secara terang-terangan meneriakan hasrat untuk menghancurkan dengan keyakinan buta bahwa kehancuran akan melahirkan segalanya. Mereka merelakan angin zaman memudar menjadi ilusi demi mengejar satu pendar cahaya di tempat yang sebenarnya. Namun, ironisnya, tempat itu tak ada dimanapun. Utopia adalah janji palsu yang menggerakkan mereka. Lalu kita masuk ke babak kedua, Angels. Jika Utopia adalah niatnya, maka Angels adalah buku aturannya. Di lagu ini, waktu mulai terdistorsi. Mereka tidak lagi mencari cahaya, melainkan pasrah menyerahkan diri pada malam yang tercipta. Angels menyingkap paradoks paling dark dari semesta mereka. Di sini, nilai kemanusiaan dibalik 180 derajat. Mereka meyakini bahwa kehidupan adalah sesuatu yang mencabik dan memisahkan mereka, sementara kematian atau kehancuran total adalah satu-satunya hal yang bisa mengikat mereka bersama. Mereka membakar habis setiap tahapan hidup demi satu momen absolut. Dan akhirnya, segala janji manis tentang dunia ideal di Utopia, serta pengorbanan gila di Angels, bermuara pada babak ketiga, The Whole Blue World. Disinilah klimaks tragedi itu terjadi. Ketika semua telah hancur, ketika dinding-dinding ilusi itu telah runtuh, apa yang mereka temukan? Bukanlah sebuah utopia yang hangat, melainkan sebuah realita yang dingin, hampa, dan biru di bawah langit yang diceritakan tak bertuhan itu. Liriknya menggema dengan penuh penyesalan. Mimpi yang hancur lebur menyikap kerampuhan kita. Waktu yang terus mengikis angka di Utopia dan momen yang terdistorsi di Angels kini telah membeku menjadi satu titik kompresi di The Whole Blue World. Mereka terjebak di sekarang, tanpa masa lalu, tanpa masa depan. Mereka berhasil menghancurkan dunia demi terus bersama. Namun bayarannya adalah mereka harus hidup mengambang selamanya di dalam kekosongan. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, pendapat penyanyi dari Sasaki Riko. Semua bedah semiotika, teori kompresi waktu, dan lore yang gelap ini tidak akan tersampaikan dengan sempurna tanpa nyawa dari sang vokalis. Di balik keputusasaan absolut The Whole Blue World, ada sosok Sasaki Riko yang menghidupkan karakter Dolores, dan proses di balik layar untuk melahirkan mahakarya ini sama kelam dan intensnya dengan lagu itu sendiri. Bagi Sasaki Riko, masuk ke dalam studio rekaman berarti ia harus siap mempertaruhkan nyawanya. Ia menyanyikan setiap lagu dengan konsentrasi yang begitu tinggi hingga ia merasa pembuluh darahnya mungkin akan pecah. Ia bahkan menceritakan betapa ekstrimnya penghayatan tersebut di masa lalu, yakni saat menyanyikan lagu Sophie. Ia bernyanyi dengan keputusasaan dan amarah, merapal kalimat, "Aku benar-benar membenci ini," atau "Hontoyada," berulang kali hingga tanpa sadar mengempalkan tinjunya teramat erat dan mendapati tangannya penuh goresan luka. Sebuah luapan emosi yang kasar dan brutal. Namun, hal menakjubkan terjadi di The Whole Blue World. Jika lagu-lagu sebelumnya adalah sebuah pukulan yang agresif, lagu ini menghadirkan sensasi yang jauh berbeda. Menariknya, pendekatan vokal Sasaki Riko ini linear 100% dengan bedah visual kita sebelumnya mengenai fase penyucian jiwa. Sasaki Riko secara spesifik berfokus pada kesejukan dari warna biru itu sendiri. Alih-alih bernyanyi dengan amarah, ia sengaja menurunkan agresivitasnya demi menciptakan citra yang sangat puitis. Ia ingin menggambarkan seseorang yang direnggut nyawanya dengan bersih, bukan meninju seseorang dengan kasar. Pelepasan jiwa yang lembut inilah yang persis kita saksikan di layar. Saat karakter-karakter tersebut terangkat, mengikhlaskan beban fisik mereka, dan melebur menjadi partikel cahaya. Paradoksnya,
Di tengah visual yang mengisyaratkan kehancuran total, Sasaki Riko justru melihat lagu ini sebagai nyanyian tentang keindahan kebersamaan. Jika selama ini AV Mujika memiliki citra sebagai band yang menyendiri, lagu ini menjadi sebuah anomali di mana mereka mencoba menjangkau pendengarnya. Sasaki Riko menyoroti betapa mencoloknya penggunaan kata "kita" di dalam liriknya. Meskipun lirik tersebut membangkitkan rasa frustasi karena mimpi yang hancur, Sasaki Riko menyukai kelembutan dari pilihan karakter-karakter ini untuk terluka bersama. Ini adalah lagu yang menyeimbangkan rasa sakit dengan keinginan untuk terus maju. Lewat perpaduan biru transparan dan biru tua yang membekas, Sasaki Riko membuktikan bahwa AV Mujika memiliki sisi yang teramat lembut dan halus. Dan melihat hasil akhirnya di hadapan kita sekarang, rasanya kita bisa sepakat bahwa nyawa yang direnggut dengan bersih itu telah berhasil melahirkan sebuah mahakarya tragedi yang sangat indah. Pendapat penulis lagu, Digimo. Terakhir, rasanya tidak adil jika kita tidak membicarakan sang arsitek di balik mahakarya ini, Digimo. Sosok yang menangani produksi suara, penulisan lirik, komposisi, hingga aransemen untuk The Whole Blue World. Lewat cuitannya, ia menyebutkan betapa ia sangat memperhatikan detail pada melodi, vokal, strings, serta permainan bass dan drum di bagian ritmis. Digimo bukanlah tipe komposer yang akan menyuapi pendengarnya dengan penjelasan gamblang. Ia membiarkan karyanya yang berbicara. Namun, para penggemar yang bermata elang berhasil membedah kejeniusannya. Banyak yang sepakat bahwa Digimo adalah seorang jenius dalam hal pressing atau penyusunan nada dan kata. Aransemen lagu ini sangat menantang karena memiliki sifat ganda yang paradoks. Ia membawa emosi pedih layaknya sebuah balada, namun didorong juga oleh ritme drum yang intens dan bertempo cepat. Dan apa sebenarnya makna dunia biru menurut sang penulis? Menariknya, Digimo juga memiliki lagu solo comeback yang berjudul sama, Blue World, yang juga menyinggung soal realita yang keras dan mimpi-mimpi hancur. Di semesta AV Mujika ini, dunia biru bernuansa sangat melankolis. Namun anehnya, masih memiliki secercah harapan untuk mempercayai berbagai kemungkinan. Itulah mengapa lagu ini ditutup dengan sebuah teriakan kata now atau ima yang ditarik sangat panjang. Kata ini bukanlah sekadar akhir dari kompresi waktu yang kita bahas sebelumnya. Ketukan nada panjang di akhir itu menandakan sebuah tekad, sebuah upaya terakhir untuk merintis jalan menuju masa depan. Bahkan di dunia yang paling kejam sekalipun, selagi masih ada, sekarang masih ada langkah yang bisa diambil. Bonus trivia dari viewers. Ngomong-ngomong soal aransemen dan penyusunan nada, ada satu trivia teknis menarik yang kudapat dari salah satu komentar penonton di videoku sebelumnya. Jujur aja, awalnya aku sempat salah kira dan menangkap komentar ini sepenuhnya membahas The Whole Blue World. Tapi ternyata, komen ini juga menyoroti lagu Crucifix sebagai perbandingan yang sangat brilian. Menurutnya, kejeniusan komposisi ini terlihat jelas dari bagaimana modulasi nada dimainkan. Pada The Whole Blue World, di bagian chorus terakhir, terjadi kenaikan setengah nada secara langsung atau disebut direct modulation. Kenaikan nada yang lugas ini seakan mendorong puncak emosi dari tekad di kata now yang kita bahas tadi. Menariknya, coba kita bandingkan dengan lagu AV Mujika yang lain, yaitu Crucifix. Di lagu tersebut, komposisinya dibuat sangat kompleks dengan menggunakan abrupt modulation. Nadanya dibanting secara tiba-tiba dari E mayor atau cis minor langsung ke A minor atau C mayor. Hasilnya, lagu Crucifix memberikan kesan yang tidak stabil dan kacau. Kontras antara perpindahan nada yang kacau di Crucifix dan kenaikan nada yang memuncak tegas di The Whole Blue World membuktikan satu hal. Dalam semesta AV Mujika, setiap perpindahan kunci nada bukanlah sekedar teknik bermusik, melainkan alat untuk mengendalikan kondisi psikologis pendengarnya. Dan untuk itu, lagu ini memang pantas mendapat nilai 10/10. Lalu, menanggapi komentar keren ini, bisa dibilang pada dasarnya The Whole Blue World berlatar di intermission live kedua dan 3 AV Mujika. Singkatnya, mereka tak menemukan apapun di dunia baru yang disuarakan begitu vokal sebelumnya. Padahal, sudah mati-matian menghancurkan dunia yang lama. Harapan untuk menemukan cahaya atau utopia pun sirna begitu saja. Mereka depresi, menyerah, hingga akhirnya bisa menerima diri mereka yang baru apa adanya. Dan juga menerima bahwa mungkin cahaya itu memang tak pernah ada. Kemudian, setelah aku coba baca terjemahan intermission live dari Seine, dimulai dari live ke-1 hingga ke-4-nya AV Mujika, aku bisa bilang konklusi ini masuk akal. Sebelumnya, aku emang bilang bahwa urutan plot lagu ini terletak setelah Utopia dan Angels, menurut pemahamanku dari semantik liriknya. Tapi, jika mengacu pada plot di intermission live, urutan tragedi besarnya dimulai dari keinginan untuk menghancurkan dunia lama demi utopia, lalu merapalkan mantra. Kemudian Dolores sebagai boneka baru yang masih denial, memilih untuk mengajak membuat kebahagiaan sendiri daripada menghancurkan dunia yang sudah ada. Singkat cerita, Ataraxia atau dunia baru yang mereka tunggu pun tercipta. Tapi ternyata tak ada apapun di sana, termasuk harapan, cahaya, dan ekspektasi mereka. Mereka pun putus asa dengan diri mereka yang begitu kosong. Ujung-ujungnya, mereka berdebat soal eksistensi.
esensi sosok penyelamat. Setelahnya, masuk pada fase perenungan diri saat tenggelam, yang membawa mereka pada sebuah penerimaan tentang makna terlahir kembali, di mana semua pasti kembali ke Motherland yang sama. Mereka pun mulai membayangkan happy ending yang seharusnya, bukan untuk dinikmati sepenuhnya, tapi sebagai bentuk perpisahan antara ekspektasi dan realita yang terjadi. Akhirnya, mereka mendefinisikan ulang arti cahaya, dan memilih untuk menerima apa yang mereka miliki sekarang. Mereka berusaha berdamai bahwa mungkin cahaya tak harus indah. Yang terpenting, kita tetap mempercayainya. Nah, jadi plot The Whole Blue World ada di mana? Ini ada di kepercayaan masing-masing menurutku. Mau percaya ada di antara Utopia dan Angels, setelah Choir Esquire, atau di antara lagu lain pun, semua bisa jadi sah aja selama argumennya masuk akal. Aku pribadi tetap menyimpan sesuai urutan tadi. Setelah Utopia dan Angels, dengan argumen, mereka sudah sampai di dunia baru, sudah menerima keadaan, bahkan mengatakan pernah berusaha percaya, lalu mengajak kita untuk tak takut ke sana. Itulah tadi analisis semiotika The Whole Blue World beserta pandangan terhadap sang vokalis Sasaki Riko dan sang maestro di balik lagu ini, Digimo. Ini video panjang pertamaku. Untuk riset dan pembuatan skrip memakan waktu sekitar 2 minggu, lalu recording audio serta pengumpulan aset editing 1 hari, dan editing yang memakan waktu 1 bulan. Lama juga ya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mensupport sesi bahas lagu sampai analisis semiotika ini selesai. Aku terima request lagu lain kalau kalian tertarik dengan jenis pembahasan yang kayak gini. Oh ya, aku buka jalur fast track juga barangkali kalian mau request bahas lagu, topik, karakter, atau konten tertentu dan masuk list prioritas. Yang artinya bakal aku prioritaskan untuk segera dibuat. Ini opsional sih. Semua request yang masuk di kolom komentar pasti ku tampung juga kok teman-teman. Linknya ada di deskripsi ya, kalau mau coba. Oke, ini akhir dari pembahasan analisis semiotika The Whole Blue World. Seperti biasa, kalau kalian punya pendapat yang ingin diutarakan, kritik dan koreksi yang ingin disampaikan, atau apapun, aku terbuka untuk berdiskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di video lainnya. Salam, Yarina.